bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Selamat pagi Sobat Visip, ketemu saya lagi Siti Arita pada konten digital sosiologi pariwisata. Pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bahas adalah terkait hegemoni dan konflik pariwisata. Semoga bermanfaat ya. Baik, saya mulai. Secara garis besar, hegemoni itu adalah bentuk kekuasaan, begitu. Tapi ini di tingkat makro kekuasaannya. Saya flashback sedikit pada konten digital atau pada pertemuan yang sebelumnya itu saya menjelaskan tentang kekuasaan dari Pierre Bourdieu, di mana kekuasaan tersebut berada di level mikro atau di level individu, di mana adanya kompetisi habitus dari para aktor. Itu mikro ya. Nah, kalau hegemoni ini adalah levelnya makro. Maksudnya gimana? Itu ada di tingkat antar negara, yaitu negara yang maju melakukan hegemoni terhadap negara yang tidak maju, ataupun daripada negara kepada masyarakat. Bisa begitu. Tokohnya siapa? Tokoh yang paling terkenal dari teori hegemoni adalah Antonio Gramsci, gitu. Jadi di sini Antonio Gramsci beranggapan bahwasanya hegemoni adalah sebuah dominasi sistem ekonomi dalam konteks globalisasi. Begitu teman-teman. Bisa analisa dalam konteks pariwisata itu seperti apa. Jadi contohnya, kalau kita lihat misalkan, saya ambil contoh pariwisata yang paling maju di Indonesia adalah Bali, gitu ya. Nah, Bali ini adalah bisa dikatakan sebagai sebuah hegemoni pariwisata. Karena apa? Karena Bali ini seperti didesain untuk mendatangkan turis-turis asing saja, gitu. Saya bisa kasih contoh beberapa tempat yang memang contohnya tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, gitu. Contohnya apa? Ada satu tempat namanya satu tempat untuk healing, gitu ya. Tapi ternyata di toiletnya nggak ada shower jet atau bidet. Kalau orang Indonesia kan kita nggak kayak gitu ya. Kita bukan orang Singapura ataupun kita orang bule. Jadi tempat tersebut memang dibangun untuk mendatangkan turis-turis asing. Begitu contoh kecilnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh lain apa? Bali dikatakan untuk mendatangkan turis asing. Misalkan tarifnya dibuat dolar, gitu ya. Ada subsistem lain yang memang mendukung sistem ekonomi dolar tersebut, gitu loh. Contohnya apa? Ada aplikasi namanya Airbnb, gitu ya. Di situ semuanya dolar. Dan villa-villa yang memang bagus dan unik itu hanya ada di Airbnb, tidak ada di misalkan contohnya Traveloka atau tiket.com, gitu ya. Itu contohnya globalisasi, gitu loh. Bahwasanya akses tertentu hanya diperuntukkan untuk turis asing instead of kita orang-orang lokal. Itu secara singkat gambarannya. Nah, kalau misalkan selanjutnya adalah bagaimana hegemoni tersebut bisa menimbulkan konflik. Apakah hegemoni tersebut bisa menimbulkan konflik dalam konteks pariwisata? Kita lihat contohnya ya. Misalkan di Bali atau di Lagoy, gitu ya, tanah atau lahan yang tadinya adalah hak milik individu dari berbagai individu di dalam masyarakat masyarakat desa tertentu tiba-tiba menjadi resort, gitu, pembangunan wisata, gitu ya. Apa yang terjadi di situ? Hegemoni yang dilakukan oleh investor di sini adalah ketika mereka menjalankan kekuasaan ini bukan dengan kekerasan. Jadi hegemoni adalah suatu bentuk kekuasaan yang
sifatnya adalah ideologis. Jadi masyarakat lokal akan dengan senang hati menyerahkan atau menjual tanah mereka tanpa ada unsur paksaan apapun gitu. Kenapa? Ya karena biar bisa dapat uang yang instan dari hasil pembelian tersebut. Bukan adanya sistem bagi hasil ketika ini tanah saya lalu Anda bikin resort, ada sistem misalkan keuntungan Anda 10% buat masyarakat lokal, boro-boro, nggak ada kayak gitu, beli putus. Itu kekuasaan yang dilakukan, dan itu dilakukan tanpa kekerasan gitu ya. Lalu apakah ada konflik dalam konteks hegemoni pariwisata di sini? Kalau menurut saya pribadi, di konteks Bali adalah konfliknya laten, tidak manifest, tidak adanya misalkan perlawanan, protes atau penolakan atau dibawa ke jenjang pengadilan misalkan. Biasanya masyarakat merasa rugi lalu diminta ganti rugi, itu namanya class action ya. Itu nggak ada kayak gitu di Bali maupun di Lagoy. Kalau yang saya tahu di Lagoy itu memang sempat terjadi konflik, tapi akhirnya ya redam juga. Nah, konflik-konflik seperti ini yang akhirnya bisa diredam adanya keluhan dari masyarakat lokal sebagai pemilik tanah, yang akhirnya bisa diredam dengan uang gitu ya. Itu namanya hegemoni gitu. Apa yang terjadi ketika hegemoni itu terus berlanjut? Apa sih yang akan terjadi? Ya contohnya dalam Bali deh. Bali kalau isinya turis semua, kita orang Indonesia pergi ke Bali merasa alienated nggak sih? Ngerasa kok ini kan negara gua, kok gua berasanya nggak kayak di Indonesia sih, gitu ya. Itu sih contohnya. Dan dalam kepada masyarakat itu kepada turis, tapi kepada masyarakat lokal ya pada intinya mereka sebagai pihak yang lemah akan tunduk pada kekuasaan hegemoni tersebut, sehingga mereka nggak punya lagi hak atas sumber daya tanah tadi. Yang tadinya mereka punya tanah, itu bisa menjadi aset, itu bisa menjadi sebuah identitas misalkan. Tapi ini perlu diteliti lebih lanjut ya. Gitu kira-kira. Hilangnya identitas maupun bukan akses, aset tersebut gitu. Saya akan tampilkan setelah ini cuplikan contoh dari misalkan sebuah villa, lalu di sebelahnya masih ada sawah tapi kecil sekali, sebelahnya lagi sudah villa misalkan. Itu kan berarti posisi si pemilik sawah atau pemilik tanahnya sangat-sangat terjepit gitu ya. Apakah dia akan tunduk terhadap hegemoni? Kita nggak tahu. Ini hanya waktu yang akan menjawab gitu. Mungkin saya akan tampilkan wawancara dengan turis gitu ya. Semoga ada yang mau saya wawancara. Oke, tapi pengantar videonya saya sudahi dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Sekali lagi saya berdoa semoga konten ini bisa bermanfaat. Untuk link-link yang lain, bahan bacaan untuk hegemoni nanti bisa saya share di grup. Oke, sekian saya akhiri. Siti Arita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I think that some of the positive impacts of tourism on local population is it provides jobs and opportunities where there may not have been. Opportunity to make maybe a little bit more money, to share the culture with the world and show the different art that you don't see unless you come to Bali. Also share the personality of the Balinese people, the politeness and wonderful people you meet here. Also the ambience of the place, peacefulness of the place, the fact that you live by the day. Everyone says you should live by the moment, but here it's actually true. It's real easy to do. You can literally walk out and get your feet off the trees if you have enough land. But with every positive comes negatives, and unfortunately, impacts of tourism tend to
undo some of the culture, bring in cultural habits that may not be good for the local population. And also you bring in foreign investors that will then do things to the environment that maybe is not conducive to it, and they start buying up the land, driving the prices higher, and the locals can no longer own the land. And it's not local people making a profit from it all the time. The other thing is that it can start to affect the culture of the locals. So there's always positive and negatives. The key is to have a balance and have someone watching the balance and making sure that you don't allow foreign influences come in and take over too much control. Do you need their investments and bring in some of their ideas? Absolutely. The ideas of renewable energies would be a great idea here. The idea of environmental care, cleaning up trash, things like that would be good things to take to the tourists in other countries. But then on the other side, I think I would leave you got to work every single minute of the day to make as much money as you can. That needs to be left behind. And there also needs to be respect for the people that were born here, and not give up your rights to the land. You can let the people help you invest in it, but don't give up the land to the And you are shades of gray, living day to day. Even when we're free, it's true. The difference is the same.